Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila Ayudia Balki Sembiring. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi adalah proses yang diambil pada tahap manajemen dalam sebuah organisasi sebelum organisasi tersebut memutuskan atau mengimplementasikan bentuk komunikasi apa yang terbaik untuk dilakukan. Langkah-langkah pengelolaan informasi: yang pertama, pengumpulan data atau mencari informasi. Yang kedua, memilah data atau informasi. Data yang dipilah harus aktual atau berdasarkan fakta pada saat kita pengumpulan data. Yang ketiga adalah menyimpan data atau informasi. Yang keempat, mengambil kembali untuk diolah menjadi informasi baru. Yang kelima, mempresentasikannya. Tujuan kutipan ini yang pertama adalah menghindari tuduhan plagiarisme, yang kedua mendukung klaim pribadi, yang ketiga menunjukkan hubungan dengan peneliti lain, yang keempat memungkinkan pembaca menemukan sumber asli. Tata cara penulisan nama di dalam pengutipan. Yang pertama, apabila nama pengarang dinyatakan dalam teks, ikutilah nama pengarang dengan tahun. Pada nama asing, biasanya hanya ditulis nama akhir, sedangkan untuk nama Indonesia ditulis apa yang lazim dipakai. Gelar yang menyertai nama pengarang dan akhiran seperti JR, tidak perlu dituliskan. Yang kedua, apabila nama pengarang tidak dinyatakan dalam teks, cantumkanlah nama akhir pengarang dan tahun terbit tulisan dengan tanda koma di antaranya. Yang ketiga, apabila tulisan atau buku yang dikutip memiliki dua pengarang, cantumkan selalu nama akhir mereka. Jika nama dituliskan dalam teks, gabungkanlah kedua nama dengan kata "dan". Jika nama dituliskan dalam tanda kurung, tabel, koma, dan judul, koma, serta daftar pustaka, gabungkan nama dengan tanda simbol "dan". Dan yang keempat, apabila buku yang dikutip memiliki 3 pengarang atau lebih, tuliskan nama akhir mereka secara lengkap pada kutipan pertama. Untuk kutipan berikutnya, tuliskan nama akhir pengarang diikuti titik koma dengan et al. Atau dan kawan-kawan. Yang kelima, apabila kutipan dilakukan dari buku yang memiliki 6 atau lebih pengarang, tuliskan nama akhir pengarang yang pertama dan dilanjutkan dengan kata "dan kawan-kawan". Jika dua referensi dengan 6 atau lebih pengarang akan diperpendek, tuliskan nama akhir dari pengarang pertama dan beberapa pengarang berikutnya yang penting untuk membedakan kedua referensi tersebut dan diikuti dengan kata "dan kawan-kawan". Yang keenam, apabila ada kutipan yang dilakukan dari beberapa buku dengan pengarang yang sama dalam tahun yang berbeda, tuliskan tahun berdasarkan urutan. Yang ketujuh, apabila kutipan dilakukan dari pengarang yang sama dan tahun yang sama, hendaklah ditambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya setelah tahun terbit. Yang kedelapan, apabila gagasan disokong oleh beberapa orang, nama pengarang dituliskan berturut-turut menurut abjad dengan menggunakan titik koma sebagai pemisah. Yang kesembilan, apabila kutipan diambil dari sumber kedua, sedangkan sumber asli tidak dibaca, maka penulis dari sumber asli tidak perlu dituliskan tahunnya. Yang kesepuluh, untuk mengutip bagian tertentu dari suatu sumber, tuliskan nomor halaman, bab, gambar atau tabel pada teks. Yang kesebelas, kutipan berdasarkan komunikasi personal seperti surat, memo, komunikasi elektronik, misalnya email, kelompok diskusi, pesan dari buletin elektronik, pembicaraan telepon, dan sebagainya dapat saja dituliskan. Karena tidak ada data yang tertulis, komunikasi personal tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka. Kutipan komunikasi personal hanya ditulis dalam teks. Tuliskan nama inisial dan nama akhir komunikator, dan jika mungkin tuliskan tanggal dengan tepat. Yang ke-12, pada kutipan langsung, nama pengarang dan tahun diikuti dengan halaman dari mana kutipan diambil. Yang perlu diingat, kutipan langsung hendaknya dilakukan bila sungguh-sungguh relevan dan perlu. Bila terlalu banyak digunakan, dapat memberikan kesan bahwa penulis kurang mengolah dan mencerna bahan sehingga teks hanyalah merupakan serangkaian kutipan. Serangkaian kutipan adalah lebih baik bila bahan-bahan yang ada diolah dan sintesakan sebelum dimasukkan ke dalam teks. Apabila kutipan langsung merupakan
bagian kalimat atau kalimat singkat, tempatkanlah kutipan itu sebagai bagian kalimat di dalam teks di antaranya tanda kutip. Yang ke-13, apabila kutipan langsung merupakan sejumlah kalimat, tempatkanlah kutipan ini terpisah dari teks, berjarak 1 spasi, rata kiri, dan masuk 5. Ketukan dari margin kiri tanpa mengubah jenis maupun ukuran tulisan. Jika kutipan terdiri dari 2 paragraf, paragraf berikutnya dimulai pada baris baru dengan 5-7 ketukan ke dalam dari margin kiri baris sebelumnya. Kutipan dalam bahasa asing ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya ada cara menyusun daftar pustaka. Yang pertama untuk buku, cara menyusun daftar pustakanya yaitu penulis, A dalam kurung tahun, titik, kemudian dilanjutkan dengan judul buku, titik 2, subjudul, dalam kurung edisi, titik, kota penerbit, titik 2, nama penerbit. Yang kedua, skripsi. Cara penyusunan daftar pustakanya, penulis, A, kemudian dalam kurung tahun, titik. Selanjutnya diikuti dengan judul skripsi, titik, skripsi, jurusan, nama universitas, kota, titik. Yang ketiga ada tesis atau disertasi. Cara penyusunannya, penulis, A, titik, dalam kurung tahun, titik, dilanjutkan dengan judul tesis atau disertasi, jurusan, nama universitas, kota, titik. Yang keempat, artikel jurnal ilmiah cetak. Cara penyusunannya, penulis, A, penulis, B, dan penulis, C. Kemudian di dalam kurung diikuti dengan tahun. Selanjutnya diikuti dengan judul artikel, nama jurnal, volume, dalam kurung nomor, titik 2, halaman. Yang kelima, artikel jurnal ilmiah online dengan Digital Object Identifier. Dengan cara penyusunannya adalah penulis, A, dalam kurung tahun, yang dilanjutkan dengan judul artikel, titik 2, subjudul artikel, jika ada, dilanjutkan dengan judul jurnal, volume, dalam kurung nomor, titik 2, halaman. Yang keenam, makalah seminar atau proceeding. Cara penyusunannya, penulis, A, penulis, B, dan penulis, C, diikuti dengan tahun, dilanjutkan dengan judul makalah, titik, nama seminar atau proceeding atau yang di dalamnya terdapat halaman, titik, kemudian kota, titik 2, pelaksana seminarnya. Berikut adalah contoh penyusunan kutipan dan daftar pustaka dengan Mendeley. Untuk buku, kutipannya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya ada skripsi, kutipannya bisa dibaca sendiri. Dan selanjutnya ada artikel jurnal online, kutipannya bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Untuk buku, daftar pustakanya itu nama pengarangnya ada Bambang TH, tahunnya 2016. Judul bukunya adalah Dilema Pemilikan Keanekaragaman Hayati dan Orientasi Konservasi Tumbuhan Hutan, titik 2. Kemudian ada subjudul bukunya yaitu Status Keanekaragaman Hayati di Hutan Indonesia. Kotanya adalah Kota Bogor. Dilanjutkan dengan contoh skripsi. Contohnya adalah nama pengarangnya adalah Kristianto, tahun 2012. Judul skripsinya adalah Hubungan Lingkungan Pendidikan dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas 2 Jurusan Teknik Mekanik Otomotif SMK se-Kabupaten Sleman. Diikuti dengan skripsi, kemudian jurusannya jurusan Pendidikan Teknik Otomotif, nama universitasnya adalah Universitas Negeri Yogyakarta dan kotanya adalah Kota Yogyakarta. Yang ketiga adalah artikel jurnal online. Contoh penyusunan daftar pustakanya yang pertama ada nama pengarang yaitu Syukur A, titik, Yusli W, titik, Ismudi M, titik, dan Muhammad M, titik, K, tahunnya ada tahun 2017 dengan judul artikelnya adalah Kerusakan Lamun atau Seagrass
dan rumusan konservasinya di Tanjung Luar, Lombok Timur. Diikuti dengan jurnal dan tahun terbit. Kemudian diikuti dengan volume. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.